Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat ngopi, ngobrol pengembangan inovasi. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi, berbincang ringan tentang inovasi di Kabupaten Bondowoso. Dan seperti biasa, pagi hari ini kita berada di sebuah lingkungan sekolah di salah satu wilayah di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di SMP Negeri 1 Pujer. Dan narasumber kita pagi hari ini, kebetulan beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pujer. Beliau akan menjadi narasumber kita, menjadi inovator kita untuk sebuah inovasi gelitik sebagai upaya mencegah siswa putus sekolah. Monggo Bu Rida bercerita sedikit tentang profil sekolah SMP Negeri 1 Pujer. Oke, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat ngopi dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Rida Samsia, Kepala SMP Negeri 1 Pujer, sekolah yang terletak di Jalan Mangli nomor 70 Pujer, yang memiliki 10 rombongan belajar. Kemudian jumlah pendidik dan tenaga pendidikan kami berjumlah 32 orang. Siswa kita berjumlah 276. Kalau sahabat ngopi pernah ke Pasar Pujer, tinggal ke utara sedikit sudah akan menemui sekolah kami, sekolah SMP Negeri 1 Pujer. Seperti itu. Oh, oke. Jadi termasuk kalau wilayah ini tidak terlalu dekat juga dengan ibu kota nggih Bu, tapi juga tidak terlalu jauh nggih. Sekitar 13 kilometer. Jadi bukan kota. Termasuk daerah-daerah terpencil, bukanlah. Insya Allah lengkaplah di sini. Amin. Gini Bu, ini inovasi gelitik adalah gerakan sekolah menyenangkan, GSM, gerakan literasi sekolah, GLS, dan sekolah siaga kependudukan atau SSK. Artinya ada 3 item yang diwujudkan menjadi satu inovasi, satu gerakan inovasi, yaitu gelitik sebagai upaya mencegah siswa putus sekolah. Jadi kami ingin mengetahui Bu, sebetulnya latar belakang apa yang menjadi ide bagi Ibu selaku inovator untuk membuat atau menyusun sebuah inovasi gelitik ini skupnya di wilayah Pujer nggih Bu? Ya. Di sekolah Pak. Di sekolah nggih. Gimana Bu itu latar belakangnya? Itu? Terima kasih Pak Roni. Sebuah inovasi itu memang selalu diawali dari keresahan, diawali dari permasalahan, diawali dari ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata. Nah, ini terjadi pada saat saya pertama ditempatkan menjadi kepala sekolah di SMP Pujer ini per Juli 2021. Kemudian saya melakukan monitoring dan evaluasi, salah satunya di kegiatan pembelajaran. Mencoba melihat kelas-kelas, saat itu kebetulan masih kondisi pandemi, sehingga pembelajaran masih pembelajaran terbatas, tatap muka terbatas, sehingga hanya 50% siswa yang hadir secara pergantian sesi, seperti itu. Kemudian saya melihat ke kelas-kelas itu masih banyak siswa yang tidak hadir ke kelas, tidak datang. Ketika ditanya ternyata tidak ada keterangan. Kemudian saya meminta kepada wali kelas untuk menindaklanjuti anak ini kemana. Setelah ditindaklanjuti ada beberapa permasalahan, yaitu
malas ya, atau motivasi belajar kurang. Kemudian juga ada pergaulan ya. Permasalahannya itu setelah diidentifikasi oleh wali kelas itu ada yang karena motivasi belajar yang kurang, kemudian pergaulan teman yang kurang bagus, faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, sehingga setelah kita identifikasi permasalahan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami bagaimana supaya bisa mencarikan solusi supaya anak-anak itu termotivasi kembali untuk ke sekolah. Ya, yaitu dengan menciptakan lingkungan ekosistem yang positif bagi anak-anak, memberikan ruang kepada anak-anak supaya mereka termotivasi untuk belajar melalui 3 upaya yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah kami ingin mengupayakan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi anak-anak itu biar senang ke sekolah. Anak-anak itu biar termotivasi untuk datang ke sekolah, termotivasi untuk belajar. Yang kedua, gerakan literasi sekolah. Karena literasi itu menjadikan kami berharap anak-anak kami literat sehingga dia termotivasi untuk terus menggali ilmunya. Yang ketiga adalah dengan sekolah siaga kependudukan. Jadi Bu, ini sebetulnya apa istilahnya kondisi atau inovasi ini itu sebetulnya untuk upaya untuk mencegah Bu. Betul. Mencegah untuk agar siswa itu tetap bersekolah. Artinya siswa tetap mampu bertahan untuk belajar, tidak sampai DO atau drop out. Ya, memang sebetulnya kondisi COVID ini memang pasca COVID ini juga banyak mempengaruhi psikologi siswa, artinya kesiapsiagaan untuk belajar itu juga. Nah, ini karena sudah terbiasa ini di waktu COVID kan mereka memang pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, mereka sudah menikmati rebahan, menikmati santai-santai di rumah. Sehingga diajak kembali ke sekolah pada saat itu memang butuh ekstra, terutama penurunan karakter juga, karakter disiplinnya, tanggung jawabnya, juga sopan santun dan macam-macam lagi. Itu juga merupakan dampak dari kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oh iya. Ya sebetulnya ini kami juga bicara berdasarkan data Bu ya, data memang di wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk kinerja tahun 2021 itu angka DO kita itu untuk tingkat SD itu 0,18%. Untuk SMP masih 0,19%. Artinya memang masih dijumpai ada siswa DO drop sekolah. Nah, mungkin kalau kasus di Pujer, sebetulnya selama Ibu menjabat ini sudah ada kasus DO apa enggak Bu ini? Belum. Tapi di tahun pelajaran sebelumnya ada satu siswa yang DO, ya, sehingga kami khawatir kalau anak-anak yang tidak hadir ke sekolah tanpa alasan ini dibiarkan, bisa berdampak nanti akan jadi DO. Nah, jadi mereka enjoy di rumah, sudah tidak ada motivasi ke sekolah. Itu jadi kita mencegah supaya tidak terjadi kasus DO berikutnya. Jadi ya memang kalau secara memang dari wilayah di suatu kabupaten memang masih ditemukan, karena memang siswa kita untuk SMP itu masih hampir 17.000 kalau untuk SMP, belum yang MTS. Jadi peluang DO itu juga masih ada gitu, masih berpotensi ada. Nah, kemudian Ibu ketika Ibu mempunyai apa istilahnya pemikiran, yaitu ya berbackground kekhawatiran kita bahwa akan munculnya anak-anak didik baru yang bersiap untuk DO itu tadi, tentu kan apa istilahnya ada beberapa ide bagaimana sekolah, dalam hal ini Ibu
mempunyai alternatif solusi. Itu solusi untuk mencegah ini sebelum menemukan gelitik ini, Bu. Artinya cikal bakalnya gelitik ini idenya seperti apa? Apa ada beberapa kemungkinan, apa langsung menemukan ide itu gitu? Untuk awalnya memang kita termasuk sekolah siaga kependudukan. Oh iya. Jadi tahun 2019 SMP Pujer itu sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial sebagai sekolah siaga kependudukan. Artinya bahwa di sekolah siaga kependudukan itu kita juga intent untuk mencegah siswa yang putus sekolah. Tapi setelah kita evaluasi, sepertinya sekolah siaga kependudukan ini masih perlu diperkuat dengan gerakan yang lain. Yaitu kemudian saya mencoba mengintegrasikan gerakan sekolah menyenangkan, biar anak-anak itu senang. Kita berikan ruang kepada anak-anak sehingga mereka termotivasi ke sekolah. Termasuk juga kita adakan gerakan literasi sekolah. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau prakteknya nggih, Bu, prakteknya itu contoh gerakan sekolah menyenangkan itu seperti apa, Bu? Apa gimana praktek di lapangannya seperti apa? Betul. Gerakan sekolah menyenangkan yang pertama kita membuat sekolah menjadi sebuah ekosistem lingkungan yang menyenangkan bagi anak atau warga sekolah ya. Menyenangkan itu satu dari lingkungan sekolahnya ya, lingkungan di luar kelas. Kita ciptakan lingkungan yang rindang, lingkungan jadi panjenengan bisa lihat di sini kalau kita lihat lingkungannya hijau, bersih, indah, rapi, itu kan anak-anak senang untuk datang ke sekolah. Kemudian menciptakan lingkungan kelas, ya kita adakan kelas inspiratif. Jadi saya dan Bapak Ibu guru mendorong anak-anak untuk mendesain kelasnya seindah mungkin, sekreatif mungkin. Itu kita lombakan supaya mereka betah belajar di kelas. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi misalnya ini salah satu guru kami yang kemarin mendapatkan juara inovasi pembelajaran itu mencoba mengintegrasikan pembelajaran PPKN materi Kebhinneka Tunggal Ikaan itu dengan meminta anak-anak menggunakan baju adat. Kemudian mempresentasikan materi-materi keberagaman di Indonesia itu. Kemudian mengajak mereka menunjukkan tari-tarian adat dengan menggunakan busana yang mereka pakai, kemudian dibuat TikTok. Jadi TikTok itu tidak hanya sebagai kegiatan yang tidak bermakna, tapi bisa diintegrasikan karena anak-anak suka. Anak-anak suka menggunakan aplikasi TikTok. Nah, itu kita coba tarik ke pembelajaran sehingga pembelajarannya menjadi pembelajaran yang tidak biasa-biasa, tapi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang berikutnya adalah dengan kita mengintegrasikan pendidikan akhlak kepada anak-anak. Jadi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya kita melaksanakan Hotmil Quran, kemudian penyambutan anak-anak dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika mereka datang masuk gerbang sekolah, kemudian kita pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Nah, jadi harapan kami dengan gerakan sekolah menyenangkan, anak-anak itu enjoy di sekolah, senang dan rindu untuk datang ke sekolah. Termasuk ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang ini ya, lomba-lomba kreatif anak-anak, lomba-lomba ketangkasan yang kita adakan secara berkala yang membuat anak-anak itu senang. Kalau ini Bu, selain karakter siswa, ini kayaknya kita membangun karakter siswa, karakter siswa yang ya biar siswa senang. Jadi seakan-akan karakter siswa yang kita. Kalau untuk karakter guru, ini bagaimana cara proses? Apakah juga ada pembelakuan khusus, materi khusus untuk bagi guru, untuk bagi siswa agar betah atau kerasan di sekolah ini, Bu? Kita mengadakan ini pelatihan inovasi pembelajaran kepada
Bapak Ibu guru, bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang inovatif. Jadi kita di SMP Pujer ini satu guru satu inovasi. Jadi gitu. mereka kemudian mempresentasikan inovasinya masing-masing, yang kemudian kami seleksi untuk kita ikutkan di kegiatan ini. Dan diterapkan juga ke siswa ini, Bu, masing-masing guru. Nah, kemudian ada satu lagi gerakan yang gerakan literasi sekolah. Ini memang saya berpikir ini gerakan literasi ini yang juga mungkin gerakan yang efektif juga untuk mencegah siswa drop out itu. Nah, gerakan literasi sekolah yang diadakan di lingkungan SMP Pujer itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Kalau gerakan literasi di SMP Pujer ini yang menjadi unggulan kami adalah kegiatan Parisakatu. Apa itu Parisakatu? Panggung aksi Selasa Kamis Sabtu. Jadi anak-anak itu diberikan wadah untuk menampilkan potensinya, kemudian kemampuannya, literasinya dalam kegiatan di kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi mereka bisa tampil membaca puisi, mereka bisa berpidato, bahkan mereka boleh misalnya mau nampilkan saya bisanya pencak silat Bu. Nah, ini terinspirasi saat saya mengunjungi kelas itu, ada anak yang punya potensi di silat. Tapi ketika saya minta dia untuk menampilkan kemampuannya silatnya seperti apa, itu malu sekali. Tapi ketika kita beri wadah melalui kegiatan Parisakatu ini, terbangun motivasi anak. Yang biasanya anak itu nggak mau sekolah, ternyata dia bisa mau hadir karena kita buatkan panggung. Pada event-event tertentu, Parisakatu itu kita buatkan panggung di halaman sekolah ini, kemudian mereka tampil. Nah, setelah itu dia menyampaikan, saya senang sekali Bu, saya nggak nyangka saya bisa tampil di panggung. Nah, itu Parisakatu. Yang kedua adalah lomba-lomba literasi, karena kalau saya menganggap bahwa literasi itu bukan hanya terus membaca buku, tetapi kita ambilkan kegiatan menyenangkan yang nanti secara tidak langsung anak-anak itu juga butuh materi, butuh buku, butuh berkunjung ke perpustakaan. Nah, seperti itu. Misalnya kita mengadakan lomba menulis sayembara, menulis surat untuk guru. Nah, mungkin anak-anak nanti akhirnya cari gimana ya caranya membuat surat yang bagus. Nah, mereka berkunjung ke perpustakaan. Kemudian lomba cipta baca puisi, lomba membuat komik, dan lomba-lomba lainnya yang menyenangkan. Jadi ya Bu, gerakan literasi ini sebetulnya juga mencoba mengangkat potensi siswa. Betul. Artinya kadang ada siswa yang minder Bu, karena dia misalnya kurang berprestasi di sisi akademis, tapi mereka punya kemampuan lain. Nah, jadi istilahnya untuk mempertebal kepercayaan diri siswa berarti ini Bu. Nah, ini yang ingin kita bangun, karena saya melihat anak-anak setelah pandemi itu nggak pede, tampil nggak pede, padahal mereka punya potensi. Nah, sehingga ini melalui Parisakatu ini ingin menjadi gerakan yang ingin memperkuat munculnya karakter-karakter positif, sehingga ketika mereka sudah mampu menampilkan kemampuannya, potensinya di depan teman-teman, timbul rasa bangga. Saya bisa ternyata ya. Saya kira saya karena kita sudah berikan ruang kepada anak. Kita berikan ruang, ayo tampil, sudah sebisamu apa. Kadang ada yang membaca cerita, nggak apa-apa. Yang penting di sini akan terbangun rasa percaya diri anak, kemandirian anak. Kemudian dia diharapkan nanti juga otomatis mencari sumber-sumber literatur untuk bisa menampilkan potensinya dengan baik. Jadi ini sudah ada 2 item penting untuk gerakan gelitik ini. Yang pertama, bagaimana siswa itu bisa kerasan di sekolah. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana siswa itu bisa berekspresi. Nah, betul. Atau ada yang ketiga ini, Bu. Yang ketiga yang gerakan gelitik ini adalah sekolah siaga kependudukan. Ini seperti apa Bu inovasi ini? Jadi tadi saya sampaikan bahwa tahun 2019 kita sudah ditunjuk menjadi sekolah. Sebenarnya ini cikal bakalnya ya Bu. Cikal bakalnya dari sekolah siaga kependudukan ini.
Kemudian karena ada pandemi, anak-anak ada di rumah, pembelajarannya jarak jauh, ini tidak bisa dimaksimalkan. Sehingga pada tahun 2021 ketika saya pertama kali di SMP Pujer ini dari Dinas Sosial kita mendapatkan lagi SK bahwa kita diperkuat lagi bahwa kita adalah sekolah siaga kependudukan Kabupaten Bondowoso, ya, di antara 5 sekolah SMP MTS itu SMP Pujer salah satunya. Kemudian dari sekolah siaga kependudukan ini kita mencoba untuk membangun generasi emas yang mampu merencanakan masa depannya. Ya, kita integrasikan materi-materi kependudukan ini biar mereka tuh sadar mereka adalah bagian penduduk yang nanti akan membangun bangsa ini. Jadi kalau penduduk kita atau generasi kita yang nanti tahun 2045 ini mereka sudah ada di fase potensi produktif, ya, ternyata mereka nggak digarap pada waktu sekarang, maka akan menjadi kehancuran bagi negara, kan begitu. Sehingga kita melakukan 3 upaya di sekolah siaga kependudukan itu. Yang pertama adalah pengintegrasian materi-materi kependudukan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah melalui pengintegrasian materi kependudukan itu dalam kegiatan kesiswaan. Nah, yang ketiga adalah penyampaian informasi tentang kependudukan itu dalam pojok kependudukan. Nah, seperti yang panjenengan lihat di sini, ini adalah salah satu pojok kependudukan sekolah siaga kependudukan kami. Jadi harapan kami nanti seperti salam genre ini 3, Pak Roni, ini, ya. Jadi generasi kami itu diharapkan generasi yang 1, stop free sex. Ya. 2, kemudian mereka juga stop nafsa dan pernikahan dini. Diharapkan mereka akan mampu merencanakan, saya nanti sekolah sampai apa, saya nanti bekerja apa, saya nanti menikah apa. Jadi sudah punya rencana, bukan hanya terbatas sekarang senang-senang, sekarang selesai, nggak tahu masa depan saya apa. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kalau nanti anak-anak itu salah satunya tadi ya dari 3 ini, jadi tidak melahirkan kemiskinan, kebodohan melahirkan kebodohan, atau anak melahirkan anak. Ya Bu. Artinya sebetulnya ini paket komplit Bu ya tadi itu. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama adalah siswa betah di sekolah untuk belajar, siswa mampu mengekspresikan diri dengan potensi yang dia punya, dan yang ketiga siswa mampu merencanakan masa depan. Ini paket komplit Bu. Jadi merupakan satu kesatuan ini Pak Roni, satu kesatuan yang jangan dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan nanti dampaknya kurang kuat gitu, hasilnya kurang maksimal. Ya, ini kurang lebih sudah berlangsung berapa tahun Bu inovasi ini? 1 tahun. 1 tahun ini. Nah, mungkin tahun 2021. Dalam rentang 1 tahun, dan 1 tahun ini pun kita mulainya juga PTM pembelajaran tatap muka ini kan baru beberapa bulan. Nah, cuman gerakan ini walaupun dalam posisi COVID itu juga berjalan Bu? Berjalan. Kita waktu itu masih pembelajaran tatap muka terbatas, jadi 50% siswa yang hadir, nanti diganti lagi 50% berikutnya. Tetapi pada saat poin-poin tertentu kami mohon izin kepada di sini ya, apa namanya itu kalau 3 itu apa ya, Satgas Covid Satgas Covid untuk menyelenggarakan kegiatan parisakatu yang bersama. Jadi kita mengundang orang tua, kita mengundang orang tua untuk menyaksikan anak-anaknya tampil, sehingga orang tua merasa bangga, loh anakku bisa, ternyata anak saya itu mampu. Karena untuk mengembalikan karakter anak percaya diri lagi itu setelah Covid itu agak susah. Ya. Setelah itu kita berikan piagam, namanya piagam bintang kebaikan. Jadi kita berikan kepada orang tua, berikan juga kepada anak. Harapannya orang tua juga ikut peduli, anak saya ternyata punya potensi. Jadi saya harus ikut mengarahkan anak saya ini supaya potensinya bisa keluar. Iya. Jadi kalau melihat
materi inovasi ini ya Bu, ada materi tentang kependudukan, ada materi juga terkait dengan mungkin ada apa itu yang genre 3 itu tadi, salah satunya ada pernikahan dini, ada ini. Ya. Artinya sekolah juga melibatkan stakeholder luar nih Bu, untuk memberikan memberikan tambahan informasi, mungkin pembelajaran dan sebagainya. Itu melibatkan stakeholder mana saja Bu dalam pelaksanaan inovasi ini? Yang pertama kami bekerja sama dengan Dinas Sosial P3AKB. Jadi kita adalah mitra mereka dalam melaksanakan sekolah siaga kependudukan. Kemudian kita bekerja sama dengan Puskesmas Pujer, Koramil Pujer. Puskesmas ini terkait dengan pelayanan kesehatan kepada anak-anak, ya, pemberian tablet tambah darah, pengecekan fisik anak-anak, pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian bekerja sama dan MOU dengan Polsek Pujer, ini terkait bagaimana mengurangi atau mencegah kenakalan remaja, termasuk mencegah penyalahgunaan nafsa. Itu jadi mereka kita undang mengadakan upacara, kemudian juga kita undang untuk pemberian materi kepada para siswa. Kemudian yang ketiga dengan pihak Koramil, Koramil Pujer, ini kemarin tentang kedisiplinan anak, ya, pelatihan PBB. Nah, ini. Kemudian kami bekerja sama juga dengan pihak Kecamatan Pujer, MOU dengan Bu Camat untuk pencegahan stunting dan pernikahan dini. Ya, ini kan juga merupakan penyebab drop out juga. Ya, kalau sudah menikah dini sudah nggak akan melanjutkan sekolah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak perpustakaan, bekerja sama dengan dunia usaha di sekitar Pujer, ya, untuk memberikan, jadi anak-anak itu kita ajak untuk berkunjung ke dunia industri di sekitar Pujer ini supaya mereka terbuka. Kalau saya punya potensi di sini, saya mungkin bisa mengembangkan, atau mungkin nanti saya bisa menjadi pengusaha sukses, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan para alumni yang sudah sukses, kita undang ke sini. Kemudian mereka kita minta untuk menyampaikan motivasi sekaligus memberikan inspirasi kepada adik-adiknya bahwa perjalanan kalian itu masih panjang loh, gitu loh. Jadi kamu masih bisa jadi apa saja. Jadi kita undang mereka ke sini untuk membuka wawasan. Yang berikutnya adalah kami juga bekerja sama dengan genre, ya, generasi berencana. Jadi mereka kita undang ke sini memberikan pembekalan tentang kesadaran para siswa untuk meraih masa depan yang baik. Dan kerjasama yang lain juga, kami bekerja sama dengan pihak Universitas Islam untuk ini pemberian materi tentang kemarin itu ya, tentang konseling remaja dengan pihak PKB, penyuluh KB Kecamatan Pujer. Artinya bahwa untuk urusan mencetak generasi emas itu kita nggak mampu sendirian. Kita butuh banyak orang yang terlibat, banyak orang yang membantu, banyak orang yang peduli. Terutama orang tua dan komite sekolah. Iya. Jadi memang inovasi ini ya Bu, memang dibangun itu bersama-sama. Jadi tidak hanya dari sisi sekolah saja. Tetapi lingkungan, stakeholder itu juga ikut berperan. Karena memang siswa itu kan di sekolah hanya berapa jam, Bu? Sekian jamnya kan di rumah. Banyak di rumah. Ya. Kemudian gini Bu, selama berlangsungnya inovasi ini ya, setelah sekian waktu ini berjalan, mungkin Ibu bisa bercerita kepada kami manfaat nih Bu. Jadi manfaat yang dirasakan oleh sekolah, artinya mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita terima. Jadi yang bisa diterima baik sekolah, mungkin bagi siswa seperti apa sekarang perkembangannya, dan bagi guru juga dengan inovasi ini
bagaimana proses belajar mengajarnya menjadi semakin mudah atau bagaimana, Bu? Dampak yang langsung kelihatan itu ekosistem sekolah menjadi lebih positif, lebih menyenangkan. Ya, hubungan kedekatan antara guru dan murid itu sudah mulai terjalin. Kemudian anak-anak sudah mulai muncul karakter-karakter positifnya, seperti percaya diri, mandiri. Bahkan sekarang seringkali mereka chat saya untuk bisa mengadakan event-event kegiatan. Jadi mereka sudah tidak malu lagi untuk tampil. Nah, seperti itu. Kemudian dampak lainnya adalah prestasi sekolah semakin meningkat. Kemarin guru kami mendapat juara 2 di Subrayon untuk lomba inovasi pembelajaran. Kemudian juara 2 untuk lomba tenaga perpustakaan, karena itu juga bagian dari literasi ya. Kemudian perpustakaan kami juga mendapatkan penghargaan dari Bupati 10 perpustakaan terbaik Kabupaten Bondoso tahun 2021. Kemudian kita dapat juara 1 lomba SSK Paripurna Provinsi Jawa Timur. Sekarang persiapan ke nasional. Mohon doanya. Itu bagian dari Gelitik juga ya? Bagian dari Gelitik ini. Karena sudah ini ya satu paket. Jadi SSK-nya juga semakin meningkat. Kemarin kita minta doa restu ke Kepala Dinas dan Kepala Kemenak untuk bisa mewakili Bondowoso baik di provinsi maupun di nasional. Kemudian prestasi-prestasi di siswa juga mulai meningkat. Beberapa lomba sudah dijuarai anak-anak, baik pramuka, kegiatan-kegiatan akademik misalnya olimpiade. Itu kemudian juga hasil karya anak semakin meningkat ya. Jadi beberapa cerpen anak-anak sudah dimuat di majalah. Kemudian beberapa guru juga sudah mulai mencetak, sudah punya buku sendiri, buku solo. Ini merupakan berkah dari kegiatan literasi. Jadi itu manfaat yang langsung kita bisa lihat perkembangan. Nah, sekarang gini Bu, artinya dampak yang secara sistemik, misalnya apakah ada perubahan sikap perilaku, kemudian apakah siswa Bu, kemudian sama juga ke guru, apakah juga dampaknya ini juga sekarang motivasi belajar guru siswa itu juga semakin meningkat, atau artinya dampak-dampak yang sistemiknya dengan adanya pembelajaran inovasi Gelitik ini. Yang Ibu rasakan loh, yang saya rasakan ada peningkatan, tapi memang untuk meningkatkan motivasi belajar sampai sempurna itu kan tidak boleh berhenti hanya di inovasi ini. Tapi setelah adanya inovasi ini sudah kelihatan adanya peningkatan. Termasuk juga peningkatan kerjasama kita dengan stakeholder yang lain. Kalau dulu nggak ada. Sekarang lebih mudah ya Bu ya. Sekarang banyak kerjasama. Jadi kalau kita misalnya ada kendala, kita langsung bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait. Artinya lebih mudah berkoordinasi sekarang ini Bu. Artinya sudah ada pemahaman awal ya. Karena kita sudah MOU. Sudah MOU. Jadi kalau misalnya kita ada kendala, kita kontak ya. Siap. Jadi kalau kemarin misalnya ada kita butuh untuk memberikan pemahaman anak-anak tentang stop bullying. Jadi kita sudah punya konselor yang bisa kita hubungi. Kita juga punya anak-anak genre yang siap sedia untuk bisa mendampingi anak-anak di sini. Itu. Iya, sebetulnya kalau begitu ya Bu ya. Di wilayah Pujer ini sebetulnya komponen-komponen itu sudah ada ya Bu. Hanya selama ini belum nyambung belum klik lah. Ini perlu dirangkul. Dengan inovasi ini semuanya bisa menjadi satu gitu, menjadi satu untuk kepentingan yang sama. Bagaimana membuat siswa ini menjadi mampu untuk tetap belajar, tetap berprestasi. Nah, kemudian ini Bu, ya keberlangsungan ya. Ini kita berbicara komitmen keberlangsungan inovasi ini. Kadang
ya karakter kita itu kan masih melekat bahwa inovasi itu melekat pada inovator. Ketika inovatornya ini, ya kita kan tidak tahu ya Bu, kita istilahnya abdi negara itu kan sewaktu-waktu berpindah tugas, berpindah jabatan. Nah ini kan kita tidak tahu Bu. Nah ini untuk mengawal ini keberlangsungannya kira-kira seperti apa ini Bu? Untuk keberlangsungan Gelitik ini yang pertama kita buat tim di sekolah. Jadi tim siapapun kepala sekolahnya, tim Gelitiknya itu masih tetap ada. Jadi ada yang di bagian sekolah, gerakan sekolah menyenangkan, ada yang bertanggung jawab di gerakan literasi sekolah, dan ada juga yang bertugas di sekolah siaga kependudukan. Jadi siapapun yang menjadi kepala sekolah di sini, timnya sudah ada. Jadi sudah dipersiapkan. Timnya sudah ada. Kemudian kita juga sudah menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder, ya, sehingga kemudian juga orang tua juga sudah memberikan dukungan yang positif kepada sekolah, sehingga tidak perlu khawatir kalau misalnya inovatornya nggak di sini, kemudian ini nggak jalan. Insya Allah bisa terus jalan. Oke. Jadi sahabat ngopi, kalau kita melihat dan mendengar penjelasan Ibu Rida terkait dengan inovasi Gelitik ini, kok kayaknya ini Bu, ini sebaiknya ini direplikasi Bu. Artinya direplikasi ini bisa diterapkan di sekolah yang lain, SMP yang lain lah di wilayah Kabupaten Bondowoso lah, karena wujud nyatanya kan ada nggih Bu, gerakan ini wujud nyatanya ada di sekolah dan sudah dirasakan manfaatnya oleh baik siswa, guru maupun orang tua. Jadi artinya ada komentar Bu, komentar dari orang tua terkait inovasi ini seperti apa Bu? Kami memang pada saat melakukan evaluasi ini kami meminta umpan balik ya dari peserta didik. Jadi kami minta anak-anak itu mengirimkan testimoni dalam bentuk Canva. Jadi anak-anak itu menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya tentang inovasi ini, dan mereka menyampaikan dengan adanya inovasi ini yang awalnya mereka nggak pede, mereka bisa pede dan merasa yakin bahwa saya bisa kok. Nah, kemudian dia mengatakan, mudah-mudahan saya nanti besar menjadi pesilat nasional, tingkat nasional, seperti itu. Saya bisa berprestasi tingkat nasional, seperti itu. Kemudian anak-anak dari orang tua juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada sekolah dengan adanya inovasi ini. Oh ya, untuk sekolah yang mereplikasi ini sudah ada beberapa sekolah yang melakukan kunjungan ke kami. Ya, ada yang dari SMP, mulai dari SMP 2, SMP 5, kemudian bahkan dari MAN Bondowoso juga ada ke sini, MTS 4 Bondowoso, kemudian sekolah swasta, ada yang sudah berkunjung ke sekolah kami. Seperti itu. Ya, saya pikir ini inovasi ini sederhana. Artinya sederhana. Artinya hanya butuh kebulatan tekad, kemauan. Artinya dari sisi mudah diimplementasikan. Jadi tidak membutuhkan persyaratan khusus gitu ya, tidak membutuhkan persyaratan khusus untuk bisa diimplementasikan di lembaga gitu. Bahkan kalau bisa dikatakan nih non budgeter pun bisa jalan ya Bu. Bisa. Ya, karena memang karena yang dilibatkan kan siswa, orang tua, stakeholder, guru. Artinya apa? Istilahnya hanya motivasi kemauan aja nggih Bu. Ya. Komitmen. Baik sahabat ngopi, sebelum kita menutup acara ngobrol pengembangan inovasi pada hari ini, mungkin Ibu Rida ada sedikit close statement untuk inovasi Gelitik ini. Monggo Bu. Baik sahabat ngopi, satu statement yang saya berikan adalah jangan pernah takut berinovasi.
orang yang berharga mahal itu adalah orang-orang yang telah melalui banyak kegagalan, banyak tantangan, tapi dia terus bergerak, dia terus berinovasi. Mudah-mudahan inovasi yang kita berikan bisa membawa kemajuan dan keberkahan. Salam inovasi. Terima kasih atas kehadiran Ibu selaku inovator. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat ngopi yang telah ikut serta membesarkan acara ngopi. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dengan inovasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.